Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Apa kabar? Puji Tuhan, kita dapat berkumpul, kita dapat bersatu kembali sekalipun di rumah kita masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi iman kita untuk kita tetap setia dan semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Kita akan angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Selamat kami dan penebus hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam kebaktian pagi ini. Kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus bersorak-sorai karena Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Kita lebih dari pemenang. Kita akan angkat pujian ini dengan sukacita. Mari kita bersorak-sorai. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara oleh kuasa darahnya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita buka mata kita, hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Suaramu kurindukan, buka telinga kami. Suaramu kurindukan Tuhan, diamkan jiwaku. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu kurindukan, diamkan jiwaku.
hidupku. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Suaramu ku rindukan, hatiku milik-Mu Tuhan. Suaramu ku rindukan, hatiku milik-Mu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Suaramu Tuhan. Suara-Mu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita setelah kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga dan kita bertemu kembali dalam waktu yang berdekatan di kebaktian Minggu pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara mengenai melekat erat penuh berkat dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti kebaktian kami di rumah-rumah. Tuhan, Kau memberkati mereka karena kuasa dan kasih Tuhan selalu dirindukan oleh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu sepenuhnya dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh semua yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melekat erat penuh berkat. Mari kita buka dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Mazmur 91 itu tidak terlepas dari Mazmur 90. Dan Mazmur pasal 90 sampai dengan pasal 100 ada kemungkinan adalah penulisnya Musa. Karena di sana tulis Mazmur Musa yang berbicara mengenai satu, doa Musa kepada Tuhan sebagai perlindungannya dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua, pengakuan Musa bahwa Tuhan itu hakim yang adil, pembela keadilan. Yang ketiga, Tuhan adalah Raja yang kekal dan kudus. Bagi Musa, bagi bangsa Israel,
Dan bagi kita, yang keempat adalah ajakan untuk menghormati Tuhan dan taat kepadanya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pengharapan kemenangan dan keselamatan daripada Tuhan. Dan yang keenam adalah ucapan syukur Musa kepada Tuhan karena campur tangan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan Musa. Pemazmur di sini sedang menggambarkan sebuah kehidupan atau perjalanan kehidupan yang begitu panjang dan penuh dengan tantangan. Namun jika tetap melekat kepada Tuhan, maka hasil akhirnya adalah apa? Keindahan. Di ayat yang lain Tuhan katakan indah pada waktunya. Nah, khusus di pasal 91 merupakan doa Musa bahwa Tuhan tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Karena Musa sendiri telah merasakan bagaimana Tuhan menuntun Musa dan bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan di Mesir sebagai seorang rodi menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pertanyaannya begini, berkat-berkat apakah yang dapat kita terima jika kita tetap melekat pada Tuhan? Berkat-berkat apakah yang diterima oleh Musa dan bangsa Israel ketika dia melekat kepada Tuhan? Itu juga akan menjadi berkat buat kita ketika kita melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang pertama, berkat yang pertama, Tuhan menjaga umatnya. Itu berkat yang pertama. Siapa yang menjaga kita? Tuhan, bukan manusia. Siapa yang menjaga kita? Tuhan. Bukan satpam, bukan pak polisi, bukan TNI. Kalau dalam pemerintahan negara, ya bapak tentara, bapak polisi, bapak satpam di kantor-kantor. Tapi secara rohani, kehidupan kita, siapa yang menjaga kita? Adalah Tuhan. Lihat, ada dua kata penting yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Dikatakan begini. Pertama, kata melekat. Kata melekat. Artinya, jika orang melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, pasti kenal siapa Tuhan. Karena konteksnya apa? Konteksnya ke Tuhan, bukan manusia. Jadi siapa melekat kepada Tuhan, maka dia pasti kenal siapa Tuhannya. Kita bahasakan ke kita ya. Kalau Bapak Ibu dan saya melekat kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu dan saya kenal siapa Tuhan yang kita lekati itu. Amin. Kata yang kedua adalah mengenal. Jadi melekat dan mengenal itu tidak bisa dipisahkan. Mengenal di sini artinya jika orang mengenal Tuhan, sudah semestinya dia melekat. Konteksnya ke Tuhan ya. Karena saya kenal saudara, tapi saya tidak melekat pada saudara saya. Tapi kalau saya mengenal Tuhan, saya harus melekat kepada Tuhan. Ini konteksnya ke Tuhan. Jadi jangan dibantah. Coba bandingkan. Ketika Yesus menyatakan diri dia sebagai apa? Gembala.
dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya itu mengenal kepadanya. Betul? Amin. Yohanes 10 ayat 14 berkata begitu ya. Yesus gembala agung kita, dia mengenal domba-domba. Domba-domba siapa? Domba-dombanya. Siapa itu? Kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kita mengenal siapa gembala kita. Betul? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melekat dan mengenal dalam konteks ini adalah hubungan yang begitu erat, yang mendasari bagaimana akhirnya Tuhan memberikan dampak dalam kehidupan kita untuk menjaga umatnya. Apa yang dilakukan Tuhan bagi orang yang melekat kepada Tuhan? Pertama, kata Tuhan begini, maka aku akan meluputkannya. Artinya adalah ibarat sebuah sasaran yang siap untuk menerkam kita, tetapi apa? Meleset sehingga kita aman. Itu kata apa? Kata meluputkannya. Seharusnya ada serangan untuk apa? Menerkam kita, untuk menyerang kita. Tetapi karena kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang kemudian menjaga kita. Dan akhirnya terkamannya itu tidak menerkam kita. Karena di dalam lekatan kita kepada Tuhan, itulah yang memberikan penjagaan yang kuat atas setiap diri kita sebagai orang-orang percaya. Yang berikutnya kata Tuhan, aku akan membentenginya. Kata benteng adalah perlindungan saat diserang oleh musuh. Orang yang berada di dalam benteng itu dia lebih aman. Artinya ketika ada musuh yang menyerang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan memagari kita, maka Tuhan membentengi kita, maka Tuhan memberikan kenyamanan, Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan perlindungan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara ketika menghadapi segala sesuatu keadaan. Pernahkah Musa sendiri mengalami penjagaan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa dia berbicara mengenai bagaimana Tuhan meluputkan dan bagaimana Tuhan membentengi? Apakah Musa sendiri berpengalaman dengan Tuhan dalam hal ini? Oh iya, kalau kita lihat baca firman Tuhan, saat dia bayi, Musa dilahirkan, dia dihanyutkan di sungai Nil dan diselamatkan. Maka namanya Musa, diangkat dari air, ditemu oleh putri Raja Firaun. Dan akhirnya dipakai Tuhan untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Melalui peristiwa ini ada rancangan Tuhan. Sekalipun kelihatannya begitu panjang, tapi pada akhirnya indah pada waktunya, di mana bangsa Israel menikmati tanah perjanjian itu. Yang berikutnya saat perjalanan di malam hari dan siang hari, apakah Musa mengalami berpengalaman dengan Tuhan? Oh iya, ketika dia memimpin bangsa Israel pada malam hari, dia dipimpin Tuhan melalui tiang api. Pada siang hari dipimpin Tuhan melalui tiang awan untuk menuntun bangsa ini ke arah mana bangsa ini harus berjalan. Semua itu oleh karena siapa? Karena Tuhan. Saat menyeberangi Laut Tibrau, sementara dari belakang dikejar oleh prajurit-prajurit dari Mesir, bangsa Israel mampu melewati laut itu dengan mujizat tongkat Musa membelah Laut Tibrau itu. Dan bangsa Israel bisa melewati itu sampai seberang sana. Dan ketika prajurit itu mengejar dan melewati laut itu, ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka tenggelamlah prajurit-prajurit itu dan mati semuanya. Bangsa Israel terselamatkan, Musa terselamatkan karena penjagaan Tuhan, karya Tuhan yang besar bagi umatnya yang melekat kepada dia. Saat Musa dimarahi, dimusuhi, disungut-sunguti,
disebelin oleh apa? Orang-orang Israel, oleh bangsanya sendiri. Oleh karena kondisi dan keadaan ketika di padang gurun, bahkan ketika di Mara mau minum, kehausan dan airnya pahit. Tapi ada mujizat yang terjadi dengan melempar kayu dan air itu menjadi manis. Tuhan memberikan penjagaan dan perhatian kepada Musa. Musa mengalami kondisi-kondisi, peristiwa-peristiwa dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Apakah ada di antara kita pernah mengalami persoalan dan bagaimana Tuhan menolong menjagai kita? Saya ada kesaksian. Saat saya akan melayani ke daerah Godian Sidomoyo itu tahun 1993. Saya mau belok kanan menuju ke arah Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Saya memakai motor Yamaha Cepek, Yamaha 100 tahun 93. Dari arah barat Godian itu, Jalan Godian, menghantam motor saya begitu keras dan saya terlempar kurang lebih sekitar 5 meteran sampai ke pinggir sawah. Sebelum ada bangunan, sekarang sudah banyak bangunan. Di situ dulu ada sawah-sawah pinggir jalan itu. Apakah saya mati? Oh enggak, kalau saya mati saya enggak bisa khotbah hari ini. Tapi saya merasakan dari peristiwa itu bagaimana penjagaan Tuhan, saudara. Saya lecet. Celana saya pakai untuk khotbah kemudian harus dipinjemi oleh jemaat yang di Sidomoyo. Saya dibawa ke puskesmas. Tapi kemudian Tuhan sehatkan saya. Sekalipun saya harus trauma, kurang lebih sekitar 3 bulan saya trauma. Kalau mendengar suara motor agak keras dikit atau kendaraan apapun, jantung saya berdebar keras. Dari peristiwa itu, saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa menolong saya. Untuk Tuhan menuntun saya menjadi hambanya. Yang kedua, kalau kita melekat kepada Tuhan, apa yang dapat kita peroleh? Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang kedua, kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa umatnya. Perhatikan ayat 15 bagian awal. Dikatakan begini, bila ia berseru kepadaku. Kata berseru kepada Tuhan artinya adalah sebuah doa. Maka hasilnya apa? Itu menjadi pertanyaan. Dan kata Tuhan apa? Aku akan menjawab. Wujudnya apa? Lihat di ayat itu. Pertama, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kata kesesakan dapat berarti masalah yang menekan batin atau jiwa, pikiran dan perasaan kita. Tidak hanya dalam waktu yang singkat tetapi bisa lama. Tapi Tuhan menyertai di dalam kondisi kesesakan ini yang menekan batin dan perasaan kita. Kata Tuhan, aku akan meluputkan. Ini dampak dari doa dan kedaulatan Tuhan atas umatnya. Bukan karena paksaan kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Berseru kepada Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan jawaban dari doa kita. Kata Tuhan, aku akan memuliakan. Artinya orang yang berseru kepada Tuhan
disertai seturut dengan firman Tuhan, pasti ada kemuliaan, pasti ada penghargaan, pasti ada penghormatan, bahkan bukan manusia saja, terlebih adalah Tuhan yang memuliakan. Itu luar biasa, saudara. Jadi kalaupun di dunia ini saudara tidak mendapatkan kemuliaan, penghormatan, penghargaan, tidak masalah, no problem. Karena yang penting apa? Memuliakan Tuhan. Dan kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan memuliakan kita. Amin. Katakan kepada sebelah kita atau diri kita, kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan memuliakan kita. Katakan, kalau Tuhan memuliakan saya, karena saya memuliakan Tuhan. Kalau saya memuliakan Tuhan, Tuhan memuliakan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba renungkan, apakah kita sudah mulai bosan sekarang berdoa? Sehingga menurun keinginan dan kemauan kita untuk berdoa. Apakah kita kekurangan apa yang akan kita doakan? Sekalipun doa itu sudah dibuletinkan. Apakah kita kekurangan apa yang akan kita doakan? Atau kita kekurangan kemauan untuk berdoa? Mana yang sebenarnya? Kekurangan apa yang kita doakan atau kekurangan kemauan kita untuk berdoa? Ada orang yang merasa berdoa itu bulet, itu saja. Bahkan bingung dan merasa begitu lama, merasa ngantuk. Setelah diselidiki ternyata lebih terpengaruh dengan keinginan hatinya. Dipikat oleh apa? Oleh game, oleh internet, oleh media. Oleh kesenangan duniawi, daripada bicara dengan Tuhan, daripada berseru dengan Tuhan. Kadang kita lupa bahwa hidup ini, bisa menjalani hidup ini karena Tuhan. Coba buktikan, apakah kita bergairah ketika diajak berdoa atau kita malas, bahkan pengen cepat-cepat selesai. Hati-hati saudara. Jangan-jangan bukan karena niat kita mau berdoa dan senang berhubungan dengan Tuhan, tapi hanya rutinitas. Karena itu jadwal. Hati-hati. Charles Spurgeon, dia mengatakan begini, kita tidak dapat berdebat, tetapi kita dapat berdoa. Tidak semua kita bisa menjadi pemimpin, tetapi kita bisa memohon. Betul ya? Walaupun kita bukan pemimpin, kita bisa memohon kepada Tuhan. Kita tidak dapat menjadi ahli retorika, tetapi kita bisa menjadi pendoa. Maka pertanyaannya, apa sih susahnya berdoa? Sebenarnya bukan di kata-kata, tapi di niat hati kita, saudara. Maka yang perlu diselidiki dan diteliti adalah bagaimana niat, kemurnian hati kita untuk berseru kepada Tuhan. Bukan bagaimana kata-kata saya tidak bisa berdoa, maka saya tidak berdoa. Bukan begitu, tapi niat hatimu mau berdoa, maka akan muncul dalam hatimu itu kata-kata hati. Kalaupun tidak bisa diungkapkan, maka kalau orang Kristen berkata saya tidak bisa berdoa, pertanyaan besar, dia Kristennya bukan Kristen yang sejati. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa berdoa, maka pertanyaan besar, sejauh mana kekristenan kita? Yang ketiga, ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
berkat apa yang kita terima yang ketiga? Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya. Perhatikan ini. Berkat apa yang kita terima ketika kita melekat kepada Tuhan? Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya. Ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan dalam ayat 16 ini. Yang pertama, dengan panjang umur. Apa? Dengan panjang umur. Bersyukur yang berulang tahun setiap tahun dan mendapatkan ucapan apa? Selamat panjang umur, happy birthday. Padahal setiap ulang tahun umur kita tambah atau kurang? Betul, umur kita kurang. Tapi ucapannya apa? Selamat panjang umur. Hitungan tahunnya bertambah, tetapi umurnya berkurang. Kata yang berikutnya, akan kukenyangkan dia. Kenyang itu ada dua, kenyang jasmani dan kenyang rohani. Perhatikan tuh, kenyang jasmani dan kenyang rohani. Bapak Ibu pilih yang mana? Kenyang rohani apa kenyang jasmani? Oh, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kita mesti kenyang, harus seimbang ya. Ya kalaupun tidak kenyang cukup. Ya, dan cukup misalkan ukurannya cukup itu kenyang, ya janji Tuhan kenyangkan kok. Itu janji Tuhan. Ya percaya sama janji Tuhan gitu. Apakah kita pernah lapar? Oh pernah, itu normal. Tapi apakah pernah kita tidak makan? Ya pernah, karena kita mungkin puasa atau mengulur makan kita. Tapi pernahkah kita kemudian tidak menikmati berkat yang Tuhan berikan? Tuhan tidak pernah untuk tidak mengingat kita. Amin. Katakan kepada sebelahmu dan dirimu. Kalau engkau sendiri katakan pada dirimu, Tuhan selalu mengingat aku. Kalau ke sebelahmu, Tuhan selalu mengingat kamu. Walaupun kadang-kadang engkau tidak diingat oleh pasanganmu, tidak diingat oleh pacarmu, tidak diingat oleh temanmu, tidak diingat oleh sahabatmu. Tapi Tuhan apa? Mengingat kamu. Jadi Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi kita. Baik itu jasmani, kebutuhan yang ada di dunia ini, dan di dalam kekekalan. Kalau di dalam kekekalan saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi hanya soal-soal jasmani. Tuhan tidak pernah untuk membiarkan kita. Panjang umur itu kebutuhan pribadi dari beberapa orang karena pengen menikmati dunia ini. Tidak salah. Tetapi ketika kita tidak kenyang secara rohani, apa artinya panjang umur kita? Begitu ya. Dan yang utama adalah keselamatan. Itu kebutuhan kekekalan. Maka panjang umur sesungguhnya bukan hanya diukur di dunia ini. Panjangnya umur kita adalah ketika kita masuk kekekalan. Dan kita tidak pernah mati. Yang kedua, mati pertama di dunia ini, mati kedua masuk neraka. Dan kita tidak akan mati kedua karena Tuhan menjamin kita ada surga. Dikenaikan kemarin sudah saya bahas. Kenapa kita ini begitu yakin kepada Yesus? Karena ada jaminan yang Yesus berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kebutuhan kita? Coba catat. Jangan-jangan itu bukan kebutuhan, tapi keinginan kita, nafsu kita. Kebutuhanmu apa yang paling utama? Coba diam sejenak. Kemudian renungkan, apakah itu benar-benar kebutuhan ataukah itu hanya semacam keinginan? Mari saat ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
kita melekat erat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang duduk diam di hadapan-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada anak-anak-Mu ini. Apa yang Tuhan nyatakan hari ini. Mari Bapak Ibu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Renungkan. Sampaikan kepada Tuhan. Apakah kita masih senang berdoa kepadanya? Apakah kita mulai bosan atas hidup ini, atas masalah ini? Mari datang kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan anak-anak-Mu. Engkau mendengar seruan, Engkau mendengar pengakuan, Engkau mendengar doa mereka, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena ketika anak-anak-Mu melekat kepada Engkau, maka akan mendapatkan berkat. Hamba-Mu selesai berbicara mengenai kebenaran firman-Mu ini, tapi firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Tuhanlah yang menjadi benteng kita dan kekuatan kita. Dia adalah gembala kita yang mengerti setiap perasaan dan hati kita. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Dengan sepenuh hati kita. Kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang
menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita dan persepuluhan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama memberikan dengan penuh sukacita dan tulus ikhlas. Bahagia melayani Rajaku akan mengiringi persembahan kita. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat, melayani Rajaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri dengan doa penutup dan doa syafaat serta doa berkat, perlu kami sampaikan bahwa kita masih akan terus beribadah dengan online. Selama pandemi ini belum ada informasi dari pemerintah. Jadi mohon untuk terus bersabar dan berdoa. Dan hari Rabu besok kita akan ada jam doa, jangan lupa jamnya jam 6. Ya, jam 6. Ajak semua keluarga dan kesiapan kita di rumah pun kesiapan seperti pada waktu kita ibadah bersama di gedung gereja. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan tutup dalam doa dan saya akan memimpin doa. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau sudah menuntun dalam kebaktian kami minggu ini. Secara khusus kami ya Tuhan menyerahkan untuk setiap anak-Mu yang setia ini. Tuhan Kau memberkati mereka, hati mereka, dan juga masa depan mereka, bahkan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan saat ini untuk doa-doa syafaat kami, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau menolong bangsa kami ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, kemudian bisa menangani dengan baik, dengan kebijakan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu untuk setiap aparat yang terlibat dalam koordinasi untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan, Kau menyertai dengan kekuatan dan pemeliharaan-Mu. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, baik juga rumah sakit darurat yang didirikannya untuk penanganan para pasien COVID-19. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu sehingga ya Tuhan Engkau menyertainya. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, semua yang terlibat dalam penanganan semua ini. Kami menyerahkan obat-obatan, peralatan, bahkan ya Tuhan untuk setiap apapun yang dibutuhkan, Tuhan Kau mencukupkannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ketahanan perekonomian Indonesia. Kami menyerahkan dalam kuat kuasa kasih Tuhan, sehingga ya Tuhan sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami bangsa Indonesia tetap diperhatikan oleh Tuhan. Semua rakyat masih bisa mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan perekonomian kami. Tuhan, bukalah peluang-peluang yang terbaik untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Tuhan, Kau menolong kami anak-anak Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan dan keluarganya
Dan juga kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kebutuhan bagi operasional, bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan. Tuhan Kau memperhatikan. Secara khusus bagi gereja-gerejamu, Gereja Baptis Indonesia, kami menyerahkan untuk pengurus GGBI. Kami berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Perhatian Tuhan terhadap semua pengurus. Kiranya Tuhan Kau memperhatikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Kau memperhatikan ya Tuhan untuk tim ibadah kami. Tuhan memperhatikan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Mereka tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Tuhan terus memelihara mereka untuk terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjalankan daripada amanat Tuhan bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Berkati kami semua. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Berkati dalam pekerjaan mereka. Berkati anak cucu mereka. Berkati ya Tuhan apa yang saat ini sedang mereka gumulkan. Dan Tuhan memberikan jawabannya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami mau menerima berkat dari Engkau. Kiranya Tuhan berkat-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Arahkanlah pikiran-Mu dan perasaan-Mu kepada Tuhan yang memberikan hidup yang kekal, yang memberikan berkat-berkat kepadamu. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput Engkau masuk dalam pesta anak domba yang penuh kemuliaan di surga kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.